juga menjadi ketua kelas Gen 4. Bahkan Ran disuruh membunuh ayah angkatnya sendiri oleh Master Amin. Saat Ran protes dan menolak, Master Amin meyakinkan Ran itu semua demi kebaikan Ran dan homeschool. Tugas Maki sebagai ketua kelas adalah membantu semua master memastikan semua teman-temannya menjalankan peraturan dengan baik. Maki menanyakan alasan Master Amin memilihnya sebagai ketua kelas. Master Amin mengatakan, Maki mengingatkannya pada Ran dari Gen 4. Banyak kesamaan antara Maki dan Ran. Maki bertanya, di mana Ran sekarang? Master Amin mengatakan, suatu saat Maki pasti akan bertemu Ran, karena Ran juga ingin mengenal Maki. Master Amin mengumpulkan para murid dan mengumumkan akan membiarkan salah satu murid pulang di akhir pekan. Jadi, mereka harus melakukan pungutan suara. Master Prepon menyuruh murid-murid menulis surat untuk keluarga mereka. Beberapa murid protes. Menurut mereka lebih mudah telepon, video call, atau mengirim surel saja. Master Prepon mengatakan, walaupun mereka hidup dengan berbagai kemudahan dalam komunikasi, tapi menulis surat membuat mereka lebih menghargai apa yang mereka tulis dan lebih fokus menyampaikan perasaan mereka kepada orang yang mereka rindukan. Itu juga akan membuat mereka sadar pentingnya menunggu. Fuji menulis surat untuk ayahnya. Sebenarnya ia sangat menyayangi ayahnya dan berusaha melakukan yang terbaik. Tapi ayahnya tak pernah mengapresiasi usahanya. Ia ingat bagaimana ayahnya selalu memarahinya dan menyesal punya anak perempuan sepertinya. Ayahnya bilang, punya anak perempuan seperti punya toilet di depan rumah. Fuji juga selalu dibanding-bandingkan dengan adiknya. Itu membuatnya sangat sedih dan menentang ayahnya. Menurutnya, sikap ayahnya juga sangat buruk. Bahkan ayahnya berselingkuh. Itu yang membuat mereka selalu bertengkar dan berakhir ia kena pukul ayahnya. Saat semua murid berkumpul, mereka membicarakan bagaimana cara menentukan siapa yang boleh pulang. Karena hampir semua ingin pulang. Maki mengusulkan mungkin dengan memilih siapa yang punya alasan terbaik untuk pulang. Beberapa mulai mengatakan alasan mereka, rata-rata karena kangen orang tua. Hugo mengusulkan kalau tidak bisa dengan cara itu, mungkin mereka bisa bersaing. Yang kuat yang menang. Fuji tak setuju. Mereka tak akan bisa adil. Seperti yang kuat melawan yang lemah, atau yang pintar berhitung melawan yang pintar sejarah. Beberapa murid yang ingin sekali pulang memikirkan cara agar dipilih teman-temannya. Jin menawarkan 1 juta bat untuk yang mau memilihnya. Dan tentu saja itu ditentang Penhum dan Nai. Nai bilang itu curang. Dan untuk apa uang 1 juta bat di homeschool? Penhung juga mengatakan itu curang. Kalau itu pemilu, Jin bisa dihukum karena membeli suara. Mac yang tak punya uang menawarkan dirinya untuk menjadi budak teman-temannya selama 1 semester jika mereka memilihnya. Maki tak setuju dengan cara-cara itu. Ia tetap meminta teman-temannya memilih teman yang punya alasan tepat untuk pulang. White mengatakan mungkin ia akan memilih Penhung karena Penhung sudah melewati masa-masa yang sulit. Mendengar perkataan White membuat Peng punya ide untuk memanfaatkan rasa simpati teman-temannya dengan pura-pura sakit, lemah, dan terluka. Dulu, Peng juga selalu pura-pura sakit atau terluka demi mendapatkan perhatian ibunya yang selalu sibuk bekerja, dan itu berhasil. Tapi, saat Peng pura-pura terluka ketika membantu Tibet dan Penghung memasak, Fuji melihatnya. Fuji melihat Peng melukai dirinya sendiri untuk mendapatkan perhatian Tibet dan Penghung. Tentu saja Fuji tak tinggal diam dan langsung melabrak Peng, menyuruhnya mengaku pada teman-temannya. Peng tak mau mengaku. Yu melerai mereka. Fuji mengatakan Peng pura-pura sakit dan lemah untuk membohongi teman-temannya. Tapi Peng malah menuduh Fuji membencinya. Yu membela Peng dan mengajaknya pergi. Maki, Tibet, Nai, White, dan Penghung belajar bersama. Piu datang dan bertanya, apakah mereka melihat Peng? White mengatakan mungkin di ruang sebelah, ia baru saja melihatnya. Piu mengatakan pada teman-temannya, ia khawatir pada Peng karena baru bertengkar dengan Fuji. Piu kemudian pergi mencari Peng. Piu berteriak meminta tolong. Ia melihat Peng pingsan dengan kepala berdarah. Tentu saja Maki, Tibet, Nai, Penghung, dan White segera datang dan menolong Peng. Saat Peng sadar, ia sudah ada di UKS bersama Master Prepon. Ia menanyakan di mana teman-temannya. Master Prepon menjawab, mereka sudah tidur.
Peng izin kembali ke kamar, tapi Master Prepon menghentikannya dan meminta Peng bercerita apapun kepadanya jika ada masalah. Peng tetap berbohong dengan mengatakan ia benci sekali dengan dirinya sendiri karena sakit-sakitan dan lemah, selalu merepotkan teman-temannya. Ia ingin sekali pulang bertemu ibunya. Kalau tidak, ia bisa mati di homeschool. Master Prepon mengatakan ibu Peng ingin Peng tetap di homeschool, dan terkadang belajar menerima kenyataan bisa membantu Peng untuk sembuh. Headmaster mengumumkan siswa yang mendapatkan suara terbanyak adalah Peng. Peng sangat senang karena bisa pulang. Teman yang lain juga ikut senang, kecuali Fuji. Ia protes dan mengatakan Peng curang, pura-pura sakit dan melukai dirinya sendiri. Teman-teman yang lain menyuruh Fuji menerima hasil pemilihan dan tak iri pada Peng. Peng juga mengatakan ia tak pernah melakukan seperti apa yang dituduhkan Fuji. Tak mungkin ia menyakiti dirinya sendiri untuk menarik simpati teman-temannya. Fuji terus mengatakan Peng berbohong dan meminta headmaster membatalkan hasil pemungutan suara. Headmaster diam dan melirik Peng. Teman-teman yang lain menuduh Fuji berbohong dan memfitnah Peng karena Peng tak pernah memaksa atau menyuap siapapun untuk memilihnya. Tak ada yang percaya pada Fuji. Mereka semua hanya mengira Fuji cemburu pada Peng. Fuji terus mengatakan ia jujur. Memang ia ingin pulang, tapi ia tak akan membohongi teman-temannya untuk bisa pulang. Biu yang paling membela Peng dan melawan Fuji. Hingga Master Amin datang bersama Master Prepon. Master Amin bertanya, apakah Fuji yakin Peng berbohong? Fuji menjawab iya. Master Amin kemudian bertanya pada Peng, apa Peng tidak bohong? Peng menjawab, ia tidak berbohong. Master Amin kemudian memberi isyarat pada Master Prepon. Master Prepon memutar rekaman CCTV yang memperlihatkan semua kebohongan Peng. Melihat itu, semua kaget. Peng tak tahu harus berkata apa. Ia marah dan menuduh para master berbohong dan memfitnahnya. Master Prepon berkata, orang tua Peng sudah menceritakan masalah Peng saat mereka mengikuti ujian masuk homeschool. Semua master sudah tahu masalah Peng dan Peng harus terima kenyataan bahwa dirinya tidak sakit. Peng masih tak mau mengaku dan terus mengatakan ia benar-benar sakit dan ibunya berbohong. Master Amin membatalkan hasil pemungutan suara. Tak ada yang boleh pulang karena mereka belum siap bertemu orang tua mereka. Semua mulai menyalahkan Peng karena Peng mereka kehilangan kesempatan untuk pulang. Peng tak mau mengakui kesalahannya. Ia terus mengatakan ia tak bersalah dan menangis. Teman-temannya muak meninggalkannya satu persatu. Bahkan Biu yang selalu bersama dan membelanya pun kini tak percaya dan meninggalkannya. Peng sendirian dan terus menangis meraung. Peng ke kamar mendekati Biu, mencoba memberi penjelasan, tapi Biu langsung pergi, tak mau mendengarkan dan dekat-dekat dengan Peng. Peng marah dan mengatakan, kenapa hanya dia yang dibenci, padahal Jingjai juga berbohong. Fuji menjawab, karena Peng menolak menerima kenyataan. Fuji mengusir Peng. Karena tak ada yang membelanya, Peng keluar dari kamar. Maki mencoba menghentikan tapi gagal. Jingjai menyuruh Maki membiarkan saja Peng pergi. Peng hanya pembohong yang mencari perhatian. Maki berkata, ia tahu teman-temannya marah, tapi tak seharusnya mereka berkata seperti itu pada Peng. Fuji menjawab, terus bagaimana Maki ingin mereka bersikap pada Peng? Peng saja tak minta maaf. White bertanya, apa mereka sudah memberi kesempatan Peng minta maaf? Mereka hanya sibuk menyalahkan Peng. Kalau mereka semua membenci Peng, bagaimana cara Peng bisa menjalani hidup di homeschool? Semua diam. White dan Maki pergi mencari Peng. Lama mereka berkeliling, tak menemukan Peng. Penhung, Tibet, dan Nai kemudian juga membantu mencari Peng. White dan Maki menemukan Peng yang berdiri di luar balkon lantai 2 dan berniat loncat.